أيقنت أنك محسن وهاب أيقنت أنك محسن وهاب فقرأت بابك وهو نعم الباب فقرأت بابك وهو نعم الباب أيقنت أنك محسن وهاب أيقنت أنك محسن وهاب فقرأت بابك وهو Ahlan wa marhaban. Kami ucapkan selamat datang kepada salah seorang di antara ulama Fatani dari Thailand, yaitu Bapak Maknawi. Ahlan wa marhaban bihadurih. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, majelis ini sungguh diberikan keberkatan Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya seorang ulama dari Fatani yang lebih juga dikenali dengan nama Tuan Haji Ahmad bin Abu Bakar. Rahmati Allah, beliau sempat berguru dengan ulama-ulama besar Fatani ketika berada di Mekah. InsyaAllah semoga kehadiran beliau memberikan kepada kita manfaat dan cahaya daripada Nabi Muhammad SAW. Dan saya ucapkan juga ahlan wa sahlan wa marhaban bihadur al-asatidz, dengan kehadiran para asatizah memenuhi ruangan ini. Cuma saf ini agak terputus karena Ustaz Zaid tengah duduk di samping ini. Saf putus pahala orang. Alhamdulillah, terima rahmat Allah. Kita istirahat sejenak sebentar sebelum kita minta Ustaz Zaid untuk menyambung fasal daripada Daiba'i. Kita minta sedikit nasihat tausiah daripada ulama kita. Semoga kehadiran beliau datang dari jauh memberikan kepada kita cahaya ilmu, insyaallah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini kedua yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Mina. Nabi baca masa tahun Haji Wida, langsung Nabi akhir umur dia. Dia baca, dia sebut Nabi Bahli, dia kata tarak tufi kun amrai, tarak tufi kun amrai. Aku tinggal pada kamu dua perkara. Jadi kamu tidak kita. Pada zaman itu kita coba dia hingga sampai sekarang ini. Tarak tufi kun amrai, dua perkara. Kitab Allah satu Quran, wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah yang hadis. Dan tadilu, kata Nabi, tidak sesat kamu mata masak tubihima, selama kamu berpakaian buah. Tapi itu Nabi kata kita kena kita
kewe tidak dia suruh dengan kebehan akan semua dia dan berhak kemarin akhir zaman dikata Nabi yakunu fi akhir zaman adalah pada akhir zaman kana rajulu yasbahu mu'minan adalah manusia pagi itu beriman bayang si kafiran daftar di kafir hanya dapat macam-mana betul di kafir kata Nabi waktu itu orang tidak berpegang dengan Allah berpegang dengan dua hukum dengan bintang pegang mulut kemudian malam ini kita tak banyak nasihat kita ambil penasihat yang disebut oleh Allah Ta'ala dari Quran A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Maknanya ada kata wal asri demi waktu asar. Innal insana lafi khusr boso manusia ni rugi. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka orang yang beriman dan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq, dia orang berpesan dengan hak, dengan sebenar. Wa tawassaw bis sabr, dia orang yang berpesan dengan kesabaran. Jadi malam ini kita bahas mutabah ini. Kata Ibnul Arabi, dia kata wa martabul iman, mutabah iman ini ala khamsati maratibah. Mutabah iman ini ada 5 martabah. Al-awwalu pertama at-taklid. Nanti kita boleh sosok tasbih bil yamin. Asani huwa ilmu yakin. Wasalisu huwa ainul yakin. Warabi'u hakul yakin. Wal khamisu huwa haqiqatul yakin. Ini martabah iman. Yang pertama al-iman ialah al-iman taklid. Kata ulama iman taklid ini orang yang beriman semata-mata ikut orang. Kita tak dalil. Kalau kita tanya dalil, misalnya mengiman Allah ada iman dengan hari kiamat ada, dia beriman dengan pakai kubur subuh, dia beriman dengan perkara dalam kubur. Tapi kalau kita tanya mana dalil, dia tak tahu. Itu dinamakan al-iman taklid. Maka iman taklid, iman yang kita lapapi ulama, ini yang bertindak padanya oleh ulama. Wa qala ba'duhum al-imam taklid la yasihu. Kata tengok iman taklid ini tak sah. Apa kata dia ada al-imam Sanusi, ini Sanusi. Wa qala ba'duhum yasihu sah. Lakinnahu asal, tetapi dosa satu. Asani yang kedua al-imamu ilmu yakin.
ime yakin supaya isalah wala ta'ala dagraan Allah kubut takal suruhatta karena lau sata patut karena seorang ilmu yakin. Allah Ta'ala sebut dari Quran ilmu yakin. Kalau kita anu yakin ni kata ulama al-iman ialah iman bidalil, beriman dengan dalil. Maka dalil ni kata ulama wa dalil qismain. Dalil ni ada dua bagi. Dalil akliyun yaitu dalil akal, wa sam'iyun dan dalil masmu' yaitu faedah hadis. Maka dalil akal ni kata iman al-muhalil wa kullu dalilin aklin, tiap-tiap dalil akal ni ialah qat'iyun. Dalil akal ni qat'i. Apa makna qat'i kata ulama? Dalil qat'i ini boleh ilmu yakin. Dalil qat'i boleh ilmu yakin. Kalau dalil zanni boleh zan yakin, bukan ilmu yakin. Dalil qat'i ini kata ulama kalau tak ada qat'i yaitu dalam zaman baina muqaddimatain luzuman aqlan, bagai yang ada muqaddimah dalil dari akal, la adatan bukan dari ada. Tiap-tiap muqaddimah yang dari akal dinamakan dari qat'i. Dari qat'i ini bolehlah ilmu yakin, jadi ilmu yakin. Kata ulama dari qat'i ini benda yang tak sah menyalahi pada akal. Nak misalnya kata ulama Allah Ta'ala ada kerana makhluk ada. Makhluk ada yang lazim pada akal ialah kena Allah Ta'ala ada. Apa? Kata ulama makhluk ada lazim Allah Ta'ala ada, dan tak lazim Allah Ta'ala ada itu mana makhluk ada. Jadi kata ulama mula-mula Allah Ta'ala buat makhluk ni ialah buat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada pasal. Allah buat untuk Nabi kita mula-mula. Waktu tu tak ada makhluk, isyarat oleh hadis bersih. Saya kata kau tumbak pian, aku dulu kau tak ada jadi Muhammad tu sunyi, tak ada biar tahu. Maka aku kasih usaha untuk Allah aku fakalaktul khalqa, maka aku jadi makhluk. Tiada Allah makhluk jadi Nabi kita. Kata ulama Allah Ta'ala jadi Nabi kita tu selama 2000 tahun. Tak ada kasih pasal apa. Pak tu Pak Hodor 1000 tahun Allah Ta'ala jadi arah oleh jalur dai. Pak kalau ini Allah Ta'ala jadi arah jalur oleh dai ini sebelum daripada dia buat langit dan bumi. Tapi ini Allah tersebut wal arsyu an-nama. Saya kata arah ini di atas air. Kata ulama buron di atas air ini jadi bainal ma wal arsy la ijabah. Jadi antara air dengan arah ini dia tak ada diri juga. Jadi air dari bawah maka arah dari atas. Pada itu Allah Ta'ala jadi daripada buah air jadi kopi banyak. Jadi itu ini kita bahas
Ini ilmu yakin. Ini ilmu yakin yaitu ini bidalil. Sama ada dalil itu dari aklan atau dalil naklan. Sama ada dalil akal atau ayat Quran. Wa imam salis. Ini yang ketiga, yaitu ini ilmu yakin. Kata ulama ini ilmu yakin ini dia akan apa? Al-iman bil dalil wal musyahadah. Ma'al musyahadah ini dengan dalil dan sebagai musyahadah Allah. Kata ulama musyahadah Allah ni dia tidak Allah. Kita tengok Allah menjadikan belakang. Tengok Allah menjadi kita, tengok Allah menjadi air. Maka barak kata lama baik al-imam antara iman ilmu yakin dan iman hanya yakin barak bahasa iman ilmu yakin banyak bukan Allah dan iman hanya yakin nanti jatuh dengan Allah dan iman apa iman yang apa biasa iman aku yakin. Maka ini yakin kata ulama yaitu ini para nabi. Para nabi yang ini para nabi karena ini nabi ini dia ini bidalil dengan dan wal musyahadah dan wal wahyi yang Allah juga. Yang ini dengan dalil dan ini dengan musyahadah dan tambah wahyi kepada Allah. Wal khamis yang kelima al-imam al-hakikati. Ini hakikat. Maka ini hakikat ini kata ulama al-iman bil dalil iman dengan dalil wal musyahadah dan musyahadah wal wahyi dan wahyi wal ru'yah dan iman itu iman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena Nabi kita kebanyakan dia iman dengan Allah dia lehat pada mulai merah. Dia dibanding iman dengan surga dia tengok mulai merah. Dia beriman dengan neraka dia tengok ke mulai merah. Jadi iman Nabi kita ni dinama iman al-haqiqah. Iman hak. Iman hakikat. Maka tidak ada yang siapa iman dia siapa orang lain salah iman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah kata Nabi kalau nak iman Jibril iman Abu Bakar kalau nak iman Bakar nak iman makhluk semua mesti berat iman Abu Bakar karena Abu Bakar juga tu dia hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alhamdulillah kita agak alhamdulillah. Jadi Allah Taala share kita bermin dua dosa. Ya ayyuhalladzina amanu amin. Wahai orang-orang beriman katakanlah amin. Yani kekal oleh kamu iman. Itu apa mati. Jadi Allah Taala orang beriman sungguh satu. Satu keiman, kedua kekaiman. Kata ulama, ya ayyuhalladzina amanu amin. Maka sungguh yang kedua ni bukan sungguh iman dah, sungguh kekaiman. Karena kalau sungguh dia sungguh iman, kita orang beriman dah. Dia sungguh iman tak dari hasil-hasil. Orang iman dah kita sungguh iman tak dari hasil. Kalau itu amin yang kedua sungguh kekaiman. Abul Hasan Asy'ari orang yang buta dan tak buta itu tiba mati dalam iman. Jadi kalau kita mati dalam iman kita buta lah. Kalau dulu tak ada iman sekalipun. Kalau kita mati tak ada iman maka kita boleh buta tak buta balau iman dulu sekalipun. Kemudian kita diselari mengenai dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
khair. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya seperti baru balik dari pesantren. Saya seperti betul-betul, saya waktu Bapak tadi menyampaikan itu, saya seperti berada benar-benar di bawah meja seorang guru. Karena saya kalau di pesantren, saya suka duduk bawah meja. Dan apa yang beliau sampaikan itu, saya dibahlul, saya bodoh. Mau paham mau? Paham? Paham? Tak paham tanya. Rahmat Allah, saya suka duduk bawah meja dan saya menulis, mencatat apa yang guru mengajarkan itu tadi. Dan tadi saya sepertinya balik semula ke pesantren, belajar balik. Nah, rahmati Allah, mengingatkan kembali apa yang saya belajar itu tadi. Rahmati Allah, saya mengucapkan terima kasih kepada yang memberikan kesempatan kepada Bapak untuk sampai ke sini. Siapa yang bawa beliau? Subhanallah. Jazakumullah khair. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Rahmati Allah, belajar dengan ulama bukan belajar dengan macam kita. Ini saya ini dipanggil pentol-pentol nih, pentol-pentol bakso. Yang mana kita nampak aja sedap karena tutur bahasa kita, gaya kita, style mau mati tak mau. Rahmati Allah, kita gaya tapi ilmu tak ada. Tapi belajar dengan ulama yang macam ini, sedikit dikeluarkan tapi kemudian dijabarkan begitu banyak sekali. Rahmati Allah. Alhamdulillah, sedikit mungkin ada dari terutama adik-adik kita ini, sedikit saya ringkaskan. Atau Ustaz, sedikit saya ringkaskan. Kata Bapak tadi, sungguh Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita dua perkara yang apabila kita berpegang benar-benar dengannya, maka insya Allah kita tidak akan tersesat buat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi sayang, sekarang ini di akhir zaman banyak yang hanya tidak berpegang kepada Al-Quran, tidak berpegang kepada hadis, tidak percaya kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tapi mereka lebih banyak percaya kepada apa yang dibaca melalui akhbar. Apa yang ada dekat surat khabar, yang ada dekat media, yang ada dekat berita dan sebagainya, itu lebih dipercaya daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW menyatakan bahawa apabila berita itu datangnya dari Allah dan Rasul, maka gigitlah dengan gerahammu sekuat-kuatnya. Saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kemudian selepas itu, rahmati Allah, saya ringkaskan, saya ucap kepada pecahan. Sungguh orang yang tadi keyakinannya kepada Allah, keyakinannya kepada Rasul terpecah menjadi kepada 5, tergantung kepada bagaimana tingkatan iman itu tadi. Iman yang pertama, iman yang hanya sekedar taklid, yang mana sekedar ikut-ikutan. Nah, sekarang ini banyak yang imannya ikut-ikutan. Nah, ikut tren. Kita tengok itu, nah ini macam ada kesempatan untuk populer. Nah, ikut. Dengan rahmat Allah. Iman yang bertaklid, yaitu iman yang tak ikut kepada dalil, yang iman yang hanya sekedar ikut-ikut saja. Dengan rahmat Allah. Nah, dia tahu, dia tak tahu tentang ikut orang, tapi tak tahu tentang dalil. Sembayang. Bagaimana kita sembayang? Tak, aku tak tahu, ikut aja. Nah, kau datang malam ini 12 ekor Allah, tak, aku ikut aja. Ada dalil sama yang tak ada, aku ikut aja. Rahmat Allah. Kalau ikut orangnya betul tak apa. Karena akhir zaman, saya yakin Bapak tadi ingin sampaikan, tapi Bapak dia meringkaskan itu. Akhir zaman berapa ramai orang yang mengikut orang jahil, yang alim tidak mau diikut. Rahmat Allah, kalau letak saya Bapak di sebelah Ustaz Ustaz Zahid, Ustaz Uzhan, confirm orang pilih siapa? Akhir zaman. Confirm tuan akan pilih siapa untuk jadikan guru? Kalau saya cakap, Bapak bercakap, Ustaz Zaid bercakap, Ustaz Uzhan bercakap, siapa lebih kita dengar? Kita akan dengar Ustaz Syafiq cakap, Ustaz Zaid cakap, Ustaz itu. Orang tak akan pedulikan dengan orang yang semacam ini. Ini menunjukkan akhir zaman. Akhir zaman orang alim akan dibiarkan. Tapi orang bahlul, jahil macam saya, jahil berakab, itu orang yang mengikut. Tapi saya tanya Ustaz Zaid, rahmati Allah. Ini dari Ustaz Raja Muzaffar. Orang-orang jahil yang macam kita ini banyak orang awam itu. Tapi orang yang alim, orang tak mau datang. Baik, rahmati Allah, itu dia tadi iman dengan tingkatan taklid itu. Kemudian lepas itu ada iman dengan yakin. Nah, iman dengan yakin ini tadi dia tahu tentang dalil. Nah, apa yang kita semua dia buat, pastikan ada dalil ini. Nah, kalau ramai sekarang ini tengah musim kan. Nah, ini sabun maulid, ada dalil sabun maulid.
Nah, ini baca selawat, ada dalil sanggup baca selawat. Ini ada hadrah, ada dalil buat hadrah ini semua. Ini hias-hias, ini cantik-cantik, habis-habis kali ini untuk Rasulullah SAW, ada dalil. Nah, ini orang yang tadi imannya dengan iman akul yakinnya, begitu. Hanya sekedar dengan keyakinannya ada dalil atau tidak. Sehingga sekarang orang banyak menyatakan bahwa baru-baru ini saya mendengarkan bahwa ini Asmaul Husna bukan dari Rasulullah SAW. Ada yang salah dengan Asmaul Husna 69. Inna Allah tis'atun wa tis'in asma'. Kan? Itu Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Itu dinafikan. Dia bilang saya melihat tak semua yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini ada yang salah. Betul. Orang baca nas'aluka ya man huwa Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim malikul qudus salam, itu bukan salah. Berrahmati Allah. Kemudian yang lebih parah lagi sifat 20 yang diajarkan wujud tidak bakal ini salah. Karena apa? Rasulullah ada Rasulullah ajarkan, ada dalilnya. Nah, ini sebenarnya kita sudah tahu. Alhamdulillah Bapak berikan keterangan kepada kita. Kalau ada orang bilang ini kau buat ini apa dalilnya? Nah, ini kita sudah tahu. Iman ini masih taraf iman apa? Iman yakin. Hanya sekedar yakin kepada dalil. Kemudian selepas itu saya ringkaskan, saya bukan yang lebih sebentar lagi. Kamu bawa boleh? Insyaallah. Kemudian yang ketiga, ainul yakin. Yang mana dia bukan setakat dia faham tentang dalilnya, tapi dia memang nak lihat, nak tengok. Kalau dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu itu ada dalilnya dalam Quran, tapi dia ingin lihat lebih meyakinkan. Sebenarnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya berkenaan dengan kebesaran Allah, ketika beliau melihat bintang begitu gemerlapan, beliau menyatakan bahwa apakah mungkin ini Allah, sungguh sinarnya sungguh luar biasa. Kemudian ketika besok malamnya dia melihat Sayyidina Ibrahim alaihissalam melihat bulan, dia kata bulan ini lebih mengambang, lebih besar, lebih bersinar, tak mungkin bintang itu adalah Tuhan, mungkin ini Tuhan. Ketika besok dia membandingkan pula antara bulan dengan matahari, ini lebih sinar, mungkin inilah Tuhan. Inilah mati Allah. Ketika dia sudah menemukan itu semua datang Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka ujung-ujungnya minta, ya Allah tunjukkanlah dirimu biar aku tambah yakin kepada-Mu. Kenapa? Ingin lihat. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika sampai pada Tursina sudah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, firman dari Allah Subhanahu wa taala, masih bilang, ya Allah, bukan aku tidak percaya, tapi aku ingin melihat dirimu ya Allah. Menurut rahmat Allah, ini dia ingin melihat. Ini ainul yakin, ya, menurut iman itu tadi. Kemudian selepas itu diajarkan kepada kita tingkatan iman yang keempat, yaitu hakul yakin. Nah, ini imannya para nabi dan rasul, yang mana mereka benar-benar sudah luar biasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil, tak ada dalil, ada nampak atau tidak, keyakinan sungguh luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ringkaskan yang terakhir, hakikatul yakin. Nah, ini sudah kepada imannya hakikat. Ini sudah sampai kepada ma'rifatullah. Bapak Ibu rahmati Allah, sendiri berikan contoh itu tadi. Nah, imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Rasulullah SAW menyatakan bahwa apabila dikumpulkan semua imannya orang-orang yang beriman, kita termasuk saya, semua sekali kita ini daripada awal, daripada Sayyidina Umar sampai kepada akhir zaman, dikumpulkan dan ditiba, diletakkan imannya Sayyidina Abu Bakar, imannya Sayyidina Abu Bakar lebih berat daripada iman kita semua. Dikumpulkan semua, letakkan satu timbangan, iman Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Justru itu dipakai aslinya. Apapun saja yang Rasulullah SAW sampaikan, semua dibilang benar. Kenapa? Ini sudah sampai kepada hakikatnya. Orang sekarang tak ada keturunan dan sebagainya. Alhamdulillah, walaupun saya nak ringkaskan ini tadi, nah apa yang disampaikan, mengingat kepada awal-awal Bapak tadi mengatakan bahwa kita sekarang berada di akhir zaman. Nah, iman kita banyak yang terpeleset kepada keadaan-keadaan akhir zaman ini tadi. Mari kita belajar dengan imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, benar-benar keyakinannya, hakikat yakinnya kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yakin atau tidak hadirnya kita pada malam ini, kita nampak atau tidak, yang sekarang kita nampak cahaya-cahaya dari lampu. Tapi yakin atau tidak, sesungguhnya cahaya Rasulullah SAW sedang menyinari alam ini tadi. Ya, karena rahmat Allah itu sebuah energi yang besar. Siapa yang belajar ilmu fisik, maka tanpa energi ini tidak akan menimbulkan sebuah cahaya yang besar.
maka semakin besar energi itu tadi, dia akan memancarkan sebuah cahaya besar, dan tidak ada cahaya yang lebih besar daripada cahaya Nabi Muhammad SAW. Kerana semua makhluk ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah asal daripada cahaya Rasulullah SAW. Sebelum diciptakan Adam, diciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW. Dengan cahaya itulah diciptakan bumi ini, dengan cahaya itu diciptakan alam ini, dengan cahaya itu diciptakan Nabi Adam AS. Maka tentu rahmat Allah itu dari apa yang dilibatkan oleh Bapak. Jadi, alhamdulillah, kita yakin atau tidak, kita nampak atau tidak, bahwa sesungguhnya kita sedang diselimuti dengan cahaya Nabi Muhammad SAW pada malam penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ia tembus ke dalam hati kita, tembus dalam jiwa kita. Tapi yakin, harus benar-benar yakin. Ini yakin tidak? Yakin. Kita ni sekarang ada dekat tahap mana? Ada dekat ilmu yakin, atau cuma taklid, atau benar-benar ada pada hakul yakin? Sampai hakikat yakin masih belum pasti. Kita yakin dengan handphone? Yakin dengan handphone? Saya yakin. Coba hantar mesej sekarang, saya kasih nomor telepon saya. Hantarkan gambar saya ke depan ini. Kita nampak tak yang gambar itu sampai? Ada nampak di luar, kita tekan share. Mana dulu bisa ni? Ada. Tak nampak kan gambar tu ni? Dia tumpang layar tak ada kan? Tapi kita yakin benda tu akan sampai. Nah, begitulah keyakinan kita. Aku yakinnya kepada handphone, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memancarkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah. Baik, itu satu. Yang pertama, yang mungkin kita akan susah untuk memahami tentang hakul yakin. Hakikat keyakinan atau tidak simpel. Ini balik nanti kita malam-malam. Dan mungkin balik rumah dari sini apa, balik daripada kerja, kita balik apa, kita balik rumah nak makan, kita pergi makan. Pergilah dekat itu, pergi ke mana-mana dan sebagainya. Kemudian sampai rumah mungkin pukul 1 pagi, pukul 2 pagi dan sebagainya. Kenapa waktu tidak ada kereta? Kita tengok belakang dekat semen tak ada kereta, tengok kiri kanan tak ada kereta, dari depan tak ada kereta, dari semua arah tak ada kereta, tapi traffic light dengan red light. Kita berhenti di situ. Kenapa kita berhenti? Nak bilang pasal selamat apa? Tak ada kereta. Tengok kiri kanan tak ada. Kita boleh belakang semua tak ada. Sepi sunyi. Tapi kenapa ketika red light, lampu merah itu tadi, kenapa kita berhenti? Takut ada kamera. Kena sama. Itu hakikat apa namanya? Hakul yakinnya. Al-iman bil kamera. Maaf Bapak, ini sedikit terjemah. Al-iman bil kamera. Kita takut nanti ditangkap kamera. Kalau bahasa-bahasa ditangkap kamera. Dah kena sama. Nah itu al-iman bil kamera, al-iman bil traffic police, al-iman takut kena sama. Tak ada takut lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hakul yakinnya. Jadi itu rahmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur Bapak, dapat kembali lagi ke semoga ini hari menyampaikan walaupun sedikit ilmunya, tapi cahaya keberkatan daripada ilmu itu akan terpancar pada diri kita. Yakin tidak? Sekarang faham? Alhamdulillah.